Bunga Amalia. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Berdoa berikan. Pernahkah kalian melihat seseorang di lingkungan kalian yang memiliki kekuatan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat di sekitarnya? Siapakah itu tokohnya? Tentang hakikat dan teori kedaulatan, apa saja yang harus anak-anak ibu dapatkan? Lihat. Pertama adalah menganalisis makna hakikat kedaulatan. Yang kedua, menguraikan teori kedaulatan. Dengan tujuannya, setelah melakukan kajian buku dan mengamati video yang disajikan nanti, anak-anak ibu mampu menganalisis makna hakikat kedaulatan dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah melakukan kajian buku dan mengamati video, anak-anak ibu mampu menguraikan teori-teori kedaulatan, misalnya teori kedaulatan raja, negara, hukum dan lainnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah yang terakhir ya, setelah melakukan kajian buku dan mengamati video, anak-anak ibu mampu mempresentasikan, mengungkapkan kembali apa itu makna dari hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan itu apa saja dengan baik dan benar. Sudah? Buka puasa. Yang lebih tepat siapa? Saya Bu. Bersama dia bahasa gaulnya. Oke, tepuk tangan. Dari mana itu? Oh, apa ini? Apaan? Bukan. Ini apa? Buaya. Di atas keterangannya. B. B. B jadi P. B jadi S. jadi buaya. Puasa. Ini Bersama. Dan hiduplah seekor tikus kecil. Dia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Lalu dia, kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Itu singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu, Kau melindungiku. singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Jadi kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. cerita tentang tikus ya. Penakut. Kenapa dia penakut? Karena dia badannya kecil. Karena badannya kecil. Dia takut, kemudian setelah takut ya Meminta tolong. minta tolong kemana?
Singa. Kenapa singa? Karena dia raja hutan. Nah, jika kita kaitkan dengan materi kita hari ini tentang hakikat kedaulatan dan teori kekuasaan, apakah ada hubungannya? Ada, Bu. Gimana ya? Karena singa adalah memiliki kekuasaan tertinggi. Oke, karena si singa itu adalah Raja hutan. yang memiliki kekuasaan Tertinggi. Jadi disegani oleh Banyak hewan. Semua hewan. ditakuti banyak hewan. Minggu depan musim kemarau akan dimulai. Coba perhatikan benih yang sudah diberikan pada para petani apakah akan mendapatkan hasil yang melimpah. Baik, Tuan. Tuan Maharaj! Tuan Maharaj! Tolong! Sukanta, ada apa? Tuan Maharaj, ini gawat sekali. Seekor ular raksasa tiba-tiba muncul di Yamuna. Dia berkepala panjang. Dari tiap kepalanya keluar racun. Dan sapi-sapi pun racunan. Tolong hamba. Berita buruk mengerikan, Sukanta. Sebenarnya hal buruk apa yang sedang menimpa kita? Krishna, Seorang dewa. seorang dewa, raja. raja. Jika kita kaitkan dengan teori kedaulatan, termasuk teori manakah? Kedaulatan Kedaulatan raja. Raja. Apakah yang dimaksud dengan teori kedaulatan raja? Yang dianggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Berarti yang menguasai daerah itu adalah Raja. negaranya. Raja. Kalau dikaitkan dengan negara kita, apakah sesuai? Tidak. Jadi teori kedaulatan apakah yang dianut bangsa Indonesia? Negara. Negara. Yang lain? Siapa? Pemerintahan. Tadi siapa yang jawab? Pemerintahan. Teori yang lain? Teori Hukum. kedaulatan? Hukum. Hukum. Yang lain? Rakyat. Rakyat. Dapat disimpulkan teori yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat dan hukum. Buktinya mana, Bu? Adanya pemilu. Itu bentuk negara, Nak, republik. Oke, adanya pemilu. Kalau dia teori kedaulatan hukum, apa yang kita anut? Kita diatur oleh undang-undang. Pintar. Ibu rasa untuk makna daripada kedaulatan sudah ada, silakan baca-baca dulu. Sudah, yang perlu anak-anak ibu lihat adalah arti kedaulatan, bentuk dan sifat kedaulatan. Di sana ada bentuknya ya, tambahi bentuk kedaulatan. Oh ada, beberapa bentuk kedaulatan ke dalam dan keluar. Dan teori kedaulatan yang perlu anak-anak ibu kuasai. Baik, ibu akan membagikan kalian pada 4 kelompok. Yang ibu panggil namanya, ibu kelompok 1 buat sebelah sini, Nak. Bentuk lingkaran ya. Imelda Cantika, Nadia Asmi, Rizky, Nelvi, Notarisman. Silakan bentuk kelompok. Tinggal satukan meja aja. Yang itu jangan masuk. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungmu? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Ya, ibu bagikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Silakan dibahas, jawab. Sudah menjawab. Dijawab, Bu. Iya, dijawab. Ada. Ini yang Ibu bilang itu, Bu. Lain. Iya, silakan jawab. Ada juga. Ada jawab.
hasil diskusi kami. Kami dari kelompok Manula, ayo kawan semua, bersama Manula, buha. Hasil diskusi kami pertama. 1. Kejadian apa yang terjadi pada video yang telah ditayangkan? A. Tikus meminta bantuan kepada singa. Karena singa sang raja hutan, berarti singa yang memiliki kekuasaan di hutan tersebut. B. Sang pengembala meminta bantuan kepada Krishna karena sapinya telah diracuni oleh ular besar. Pengembala pun meminta bantuan kepada Dewa Krishna karena dia adalah pemimpin kerajaan. Dialah yang berkuasa di daerah kerajaan tersebut. 3. Iya, karena kalau tidak ada kedaulatan, warga saling berkuasa dengan sendirinya. Negara pun akan hancur apabila tidak ada pemimpin di negara tersebut. Pengembala meminta bantuan kepada Krishna karena sapinya telah diracuni oleh ular besar. Pengembala pun meminta bantuan kepada Dewa Krishna karena dia adalah pemimpin kerajaan. Tak nomor 1. Siapa tadi? Tuhan. Dewa. Berarti berkaitan dengan teori kedaulatan Tuhan. Kalian mengatakan di Little Krishna itu adalah teori kedaulatan raja dengan dasarnya rakyat yang kesusahan ataupun diracuni sapinya oleh ular tersebut minta tolong kepada Raja. Raja atau Krishna? Ayahnya si Krishna. Ayahnya si Krishna. Betul apa tidak? Berarti ada Kesilapan. Perlurus ya. Tadi perihal tentang film atau animasi Little Krishna, kawanmu mengambil analisa terhadap dewanya, Krishnanya, tetapi kalian mengambil dari sisi rajanya. Di sana kan sudah terlihat bahwasannya ada dua hal perbedaan persepsi, dua pendapat. Akan tetapi yang diarahkan adalah pendapat terhadap teori kedaulatan raja. Meskipun di sana sudah mengandung dua teori kedaulatan, yaitu kedaulatan raja dan kedaulatan Tuhan. Baik, dari hasil diskusi yang kita lakukan dari setiap kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa video tentang Little Krishna maupun tikus dan singa memiliki kaitan dengan kedaulatan, di mana orang yang berkuasa akan memiliki kekuasaan. Apakah terdapat kaitan antara cerita dalam video tersebut dengan arti kedaulatan? Terdapat atau tidak? Terdapat. 12 detik lagi, 11. Baru 13 orang. Lihat periksa bangkunya masing-masing. Ada yang kotor, ambil. Bersihkan ruangannya. Sudah? Sudah semua? Oke, Andi, pimpin kembali doanya. Silakan. Pimpin doa. Pimpin doa. Silakan. Berdiri. Sebelum kita pulang mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.